Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ma'rifah, Prodi PAI semester 6B. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Untuk pemateri kedua yaitu Dinda Durratullah Idin, dan untuk pemateri yang terakhir yaitu Sri Wahyuni Halimatus Sa'diyah. Di sini kami akan menerangkan tentang komunikasi dan dakwah, mata kuliah, strategi, dan pendidikan dakwah. Untuk mempersingkat waktu akan kami tayangkan videonya. Sekian. Dalam peristiwa komunikasi muncul adanya persepsi dari masing-masing individu. Untuk yang kedua yaitu pengertian dakwah, akan dilanjutkan oleh Mbak Dinda. Sekian. Selanjutnya yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah ditinjau dari segi bahasa dapat berarti memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, ataupun memohon. Dalam ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah merupakan bentuk masdar dari da'a yad'u dakwatan yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak. Jadi, dakwah menurut kebahasaannya adalah seruan kepada jalan yang benar. Sedangkan dakwah menurut istilah atau terminologi diartikan sebagai suatu kegiatan, ajakan, dan seruan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku yang dilaksanakan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun kelompok agar timbul dalam dirinya suatu kesadaran internal dan sikap serta penghayatan dalam mengamalkan ajaran agama dengan penuh pengertian tanpa paksaan. Dakwah sendiri dapat disimpulkan merupakan sebuah upaya dan kegiatan baik yang mengandung ajakan atau seruan kepada orang lain untuk mengetahui, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kedua yaitu tujuan dakwah. Adapun tujuan dakwah itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yang dimaksud adalah agar manusia mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta manusia yang berakhlak mulia, tercapainya individu yang baik, keluarga sakinah, harmonis, komunitas yang tangguh, dan pada akhirnya akan membentuk bangsa yang sejahtera dan maju. Dan yang ketiga yaitu metode dakwah. Metode dakwah sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang merupakan gabungan dari kata meta dan hodos. Meta berarti melalui, mengikuti, atau sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, arah, atau cara. Jadi, metode bisa diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang ditempuh. Menurut istilah, metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa pendekatan dakwah bertumpu pada suatu pandangan human oriented, menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Yang keempat yaitu pesan dakwah. Materi dakwah adalah pesan yang dibawa oleh subjek dakwah untuk diberikan atau disampaikan kepada objek dakwah. Materi dakwah yang biasa disebut juga ideologi dakwah ialah ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini sudah jelas yang menjadi materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Dan tujuan dakwah sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengajak orang-orang Islam untuk memeluk agama Islam atau mengislamkan orang-orang non-muslim. Dan yang kedua yaitu mengislamkan orang Islam, artinya meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan kaum muslimin sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengamalkan Islam secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu menyebarkan kebaikan dan mencegah timbulnya dan tersebarnya bentuk-bentuk kemaksiatan yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan individu dan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang tentram
dengan penuh keridhaan Allah. Yang keempat yaitu membentuk individu dan masyarakat yang menjadi Islam sebagai pegangan hidup dalam segala segi kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.